Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Damai Kristus menyertai kita semua. Mari kita mengawali hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, puasa bukan sekedar tidak makan atau tidak minum. Puasa lebih daripada itu. Dalam tradisi orang Yahudi, berpuasa kurang lebih memiliki 3 tujuan. Yang pertama sebagai pendamaian atas dosa, atau berpuasa sebagai penebusan dosa sekaligus tanda pertobatan. Yang kedua, berpuasa sebagai bentuk perkabungan atas sejarah kelam nenek moyang mereka. Dengan berpuasa mereka mengenang kembali perjuangan nenek moyang mereka, khususnya penderitaan mereka. Yang ketiga, berpuasa menjadi kesempatan untuk bermati raga dan meningkatkan hidup spiritualitas. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Untuk menjawab ini, kita harus sadar bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Artinya, Yesus adalah pusat kehidupan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sejak zaman perjanjian lama, Allah menjanjikan Mesias kepada bangsa Israel. Kehadiran Yesus adalah pemenuhan janji itu. Yesus juga mendamaikan manusia dengan Allah dan menebus dosa-dosa manusia, serta memulihkan sejarah kehidupan bangsa Israel. Berada dekat Yesus berarti mengalami spiritualitas ilahi. Bapak Ibu, berdasarkan hal-hal itu, maka jelas bahwa Yesus menjadi tujuan dari segala puasa yang dilakukan orang Yahudi. Dan murid-muridnya saat itu sedang berada bersama tujuan itu, berada di tengah-tengah Mesias itu. Terhadap pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus memberi jawaban
Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Mempelai yang dimaksudkan itu adalah Yesus sendiri. Yesus Sang Mesias yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Penggenapan akan janji itu adalah kegembiraan, seperti kegembiraan dalam pesta pernikahan. Ibu bapa, saudara-saudari, lalu apakah kita harus berpuasa? Jawabannya adalah iya, kita harus berpuasa. Karena Yesus sendiri menekankan ini dengan mengatakan, tetapi akan datang waktunya, mempelai akan diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kita wajib berpuasa. Kalau kita berpuasa, itu artinya kita sedang bertobat. Kita sedang menyangkal diri dari kenikmatan dunia, dan kita sedang mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berpuasa, itu artinya kita tidak makan dan tidak minum. Saat kita tidak makan dan tidak minum, bukan hanya sekedar urusan perut, tetapi lebih daripada itu, yaitu mengingatkan kita untuk bertobat sebagai bentuk penyangkalan diri dan menghubungkan kita dengan peristiwa salib yang sangat mengagumkan itu. Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang tak pernah terlepas dari doa. Maka berpuasalah untuk berdoa lebih baik agar kita semakin menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Dan yang paling akhir, catatan yang tidak boleh dilupakan dalam puasa adalah jangan terpaksa puasa. Kalau kita berpuasa, jangan terpaksa, tetapi jadikanlah kewajiban puasa sebagai kerinduan. Kalau puasa karena terpaksa, itu artinya tidak menjalankan puasa sebagai pertobatan, penyangkalan diri, dan tentunya tidak terhubung pada pengorbanan Yesus di salib. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau puasa, jadikan itu sebagai kerinduan hati untuk menyatukan diri dengan yang ilahi. Puasa jangan terpaksa, dan juga jangan memaksa orang lain untuk berpuasa. Siapa tahu saat itu mereka lagi dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, seperti kondisi kesehatan yang kurang baik, usia yang lanjut, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, berpuasa bukan sekedar tidak makan atau tidak minum, tetapi berpuasa adalah kerinduan hati untuk bertobat, untuk menyangkal diri dari kenikmatan dunia, serta kerinduan hati untuk menghubungkan pengorbanan kecil kita dengan pengorbanan Yesus di salib yang mulia. Semoga Anda semua, kita semua, semakin meningkatkan kualitas hidup kita dengan terus memusatkan hidup pada Yesus Sang Mesias. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.